Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Elviani dengan NIM 2022310821. Ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pendanaan pensiun, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah teori pendanaan pensiun itu sendiri. Yang pertama itu mengenai pengertian dari dana pensiun, yang kedua fungsi dana pensiun, yang ketiga itu jenis-jenis program dari dana pensiun, yang keempat itu asumsi-asumsi dana pensiun, yang kelima yaitu fungsi-fungsi aktuaria, dan yang terakhir itu untuk menghitung atau cara menghitung dari iuran dan kewajiban dari dana pensiun. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, selamat menyaksikan videonya. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari dana pensiun. Sebelum kita lebih dalam mengetahui apa itu dana pensiun, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari dana dan pensiun itu sendiri, di mana dana adalah kumpulan uang atau sumber daya finansial yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Jadi dana ini bisa diartikan sebagai uang yang disiapkan untuk keperluan tertentu seperti untuk liburan, membeli rumah, atau menjalankan suatu. Sedangkan dana pensiun itu adalah periode dalam hidup seseorang ketika mereka tidak lagi bekerja secara aktif dan mulai menerima penghasilan dari program pensiun atau tabungan yang telah mereka siapkan selama masa kerja. Nah, dari pengertian dana dan pensiun yang telah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dana pensiun itu adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Jadi, ketika seseorang bekerja selama bertahun-tahun, dia akan menyimpan sejumlah uang yang nantinya ini akan dipakai setelah tidak bekerja lagi. Dana ini akan diberikan supaya orang tersebut tetap bisa hidup dengan nyaman walaupun tidak bekerja. Kalau diibaratkan, dana pensiun itu seperti tabungan yang dipersiapkan khusus untuk masa tua supaya tidak kesulitan finansial setelah berhenti. Setelah mengetahui definisi dari dana pensiun itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan pada poin kedua mengenai fungsi dari dana pensiun. Dapat dilihat bahwa fungsi dana pensiun ini setiap pihak itu memiliki tujuan masing-masing yang berbeda-beda, yaitu bagi karyawan, bagi pemberi kerja, dan bagi lembaga pengelolaan. Yang pertama itu fungsi dana pensiun bagi karyawan. Di sini ada dua, yaitu kepastian penghasilan di masa tua dan memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, kepastian penghasilan di masa tua. Setelah karyawan ini tidak lagi bekerja, karyawan akan tetap memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Ini tuh sangat penting untuk menjaga kualitas hidup di masa tua, terutama ketika kemampuan bekerja sudah menurun atau tidak ada lagi pekerjaan. Fungsi dana pensiun bagi karyawan yang kedua yaitu memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Artinya, dengan adanya jaminan pensiun, karyawan ini tidak perlu terlalu khawatir terhadap masa depan keuangan mereka karena sudah dijamin akan mendapatkan uang atau dana untuk masa tuanya, atau ketika karyawan ini sudah pensiun nantinya. Selanjutnya yaitu fungsi dana pensiun bagi pemberi kerja. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama itu memberikan penghargaan kepada karyawan. Jadi dana pensiun ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap loyalitas dari karyawan kepada perusahaan. Yang kedua itu memberikan jaminan masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun, perusahaan memastikan bahwa karyawannya tetap
mendapatkan penghasilan setelah memasuki masa pensiunnya. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga itu ada meningkatkan motivasi dan kinerja perusahaan. Jadi jaminan pensiun itu dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong semangat kerja, meningkatnya produktivitas, dan mengurangi turnover karena karyawan ini akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Yang fungsi yang keempat bagi pemberi kerja yaitu meningkatkan citra perusahaan. Jadi perusahaan ini menyediakan program dana pensiun menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerjanya atau kesejahteraan karyawannya yang akan nantinya meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, calon tenaga kerja, dan mitra bisnisnya. Yang terakhir itu fungsi dana pensiun bagi lembaga pengelolaan. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama itu mengelola dana untuk mendapatkan keuntungan. Artinya dana pensiun yang dihimpun itu biasanya diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, properti, atau deposito. Tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan yang optimal dan aman agar nilai dana pensiun ini tetap tumbuh dan cukup untuk memenuhi kewajiban di masa datang atau untuk membayar karyawan ketika sudah pensiun. Selanjutnya yaitu turut serta dalam program pembangunan nasional. Jadi investasi dana pensiun itu seringkali diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mendukung pembangunan nasional seperti infrastruktur, sektor keuangan, dan instruksi strategis. Dengan demikian, lembaga pengelolaan juga berkontribusi dalam memperkuat ekonomi negara secara makro. Dari beberapa fungsi dana pensiun yang telah dijelaskan, jadi fungsi utama dari dana pensiun itu adalah memberikan jaminan penghasilan bagi para pekerja ketika mereka telah memasuki masa pensiun dan tidak lagi produktif secara ekonomi. Poin 3 selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis program dana pensiun. Berdasarkan penyediaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1922 tentang dana pensiun pasal 2 membagi dana pensiun menjadi dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, di mana dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK itu adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian dari program pensiun. Jadi program pensiun itu adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta, di mana program pensiun ini terbagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti, di mana program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam asuransi dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Sedangkan program pensiun iuran pasti itu adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
pada poin keempat ini saya akan menjelaskan mengenai asumsi aktuaria, di mana dalam dunia akuntansi dan keuangan perusahaan, istilah asumsi aktuaria sering muncul, terutama saat membahas kewajiban imbalan kerja seperti dana pensiun yang kita bahas di sini. Namun bagi banyak orang istilah ini bisa terasa membingungkan. Apa sebenarnya asumsi aktuaria itu dan mengapa penting? Secara sederhana, asumsi aktuaria itu adalah serangkaian estimasi yang digunakan untuk memproyeksikan biaya dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan di masa depan. Jadi estimasi ini itu memperhitungkan faktor-faktor seperti usia karyawan, lama bekerja, tingkat gaji, kemungkinan karyawan berhenti atau pensiun, hingga tingkat bunga atau inflasi. Asumsi ini menjadi landasan utama dalam menghitung nilai kewajiban imbalan kerja sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 219 yang dulunya itu PSAK 24. Tujuan penggunaannya itu adalah agar perusahaan ini bisa mencatat kewajiban secara akurat, konsisten, dan transparan dalam laporan keuangannya. Asumsi aktuaria secara umum itu terbagi menjadi dua kategori besar, antara lain itu asumsi demografis dan asumsi keuangan. Di mana asumsi demografis ini mencerminkan perilaku dan karakteristik karyawan. Tujuannya itu untuk memperkirakan apakah dan kapan karyawan ini akan menerima manfaat imbalan. Asumsi demografis ini umumnya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan tingkat mortalitas atau angka kematian. Ini tuh digunakan untuk menghitung harapan hidup karyawan, terutama penting dalam program pensiun. Jadi semakin lama seseorang itu hidup setelah pensiun, semakin lama pula perusahaan ini wajib memberikan manfaat kepada karyawan. Selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan tingkat cacat atau sakit berkepanjangan. Digunakan untuk memperkirakan kemungkinan seseorang karyawan ini tuh akan menjadi tidak mampu bekerja karena cacat. Biasanya itu ditetapkan sebagai persentase dari tingkat kematian itu, misalnya 5-10%. Ada juga tingkat turnover atau pengunduran diri yang menunjukkan presentasi karyawan yang diperkirakan akan keluar dari perusahaan sebelum mencapai usia pensiun. Asumsi ini penting karena hanya karyawan yang bertahan sampai masa pensiun atau waktu tertentu yang berhak atas manfaat penuh dari dana pensiun tersebut. Selanjutnya itu yang terakhir ada tingkat pensiun, yaitu memperkirakan pada usia berapa rata-rata karyawan akan pensiun. Ini akan mempengaruhi waktu mulai dan lamanya perusahaan ini akan membayarkan manfaat kepada karyawan yang telah pensiun. Jenis asumsi yang kedua yaitu asumsi keuangan. Asumsi keuangan ini tuh digunakan untuk memperkirakan nilai moneter dari kewajiban tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonominya. Di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan tingkat diskonto. Jadi tingkat diskonto ini adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari kewajiban imbalan kerja di masa depan. Di Indonesia sendiri itu referensi umum yang digunakan itu adalah Indonesia Government Securities Yield Curve atau IGSYC. Yang kedua itu ada kenaikan gaji. Jadi asumsi itu tentang seberapa cepat rata-rata gaji karyawan akan naik setiap tahun. Ini penting karena imbalan kerja seperti pasongan atau pensiun itu biasanya dihitung berdasarkan gaji terakhir. Yang terakhir itu ada tingkat imbal hasil aset program, yaitu jika perusahaan memiliki dana pensiun yang dikelola secara terpisah, maka return dari dana tersebut juga menjadi bagian dari perhitungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi aktuaria. Jadi
fungsi aktuaria yang biasanya digunakan dalam perumusan penentuan dana pensiun itu antara lain adalah fungsi kelangsungan hidup, fungsi tingkat suku bunga, dan fungsi gaji, di mana fungsi kelangsungan hidup ini merupakan fungsi yang menunjukkan peluang hidup seorang karyawan akan tetap bekerja selama masa kerja aktif sampai waktu yang diperbolehkan pensiun, di mana peluang hidup yang dimaksud itu adalah NPS dengan rumus NPS itu sama dengan L indeks S tambah N per LX. Fungsi yang kedua yaitu fungsi tingkat suku bunga, digunakan untuk mendiskontokan suatu pembayaran yang akan datang ke waktu sekarang. Misalnya jika I adalah tingkat suku bunga yang diasumsikan untuk tahun ke T dengan T-nya itu 1, 2 hingga ke N, nilai sekarang dari satu satuan uang dalam N tahun itu ditunjukkan dengan N dengan F pangkat N itu sama dengan 1 per 1 tambah I pangkat N, di mana I itu merupakan tingkat suku bunga dan N itu adalah jumlah tahunnya. Fn itu biasanya disimbolkan untuk rumus faktor diskonto selama N tahun. Fungsi aktuaria yang ketiga yang biasa digunakan itu adalah fungsi gaji. Jadi gaji saat ini untuk peserta berusia X dilambangkan dengan S indeks X, di mana S indeks X ini merupakan akumulasi jumlah gaji dari usia masuk sampai usia X kurang 1, di mana X-nya ini harus lebih besar dari N-nya atau dapat ditunjukkan dengan rumus S indeks X tambah T sama dengan S indeks X dalam kurun 1 tambah S pangkat T. Selanjutnya pada poin terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan iuran dan kewajiban pada dana pensiun. Yang pertama itu saya akan memberikan contoh soal dari perhitungan iuran pada dana pensiun. Contoh soalnya yaitu seorang karyawan berusia 30 tahun mengikuti program pensiun manfaat pasti. Ia akan pensiun pada usia 55 tahun dan saat pensiun akan menerima manfaat pensiun sebesar 5 juta per bulan selama 20 tahun. Tingkat bunga aktuarianya itu sebesar 6% per tahun, di mana pembayaran pensiun dilakukan setiap akhir tahun dan iuran dibayar setiap tahun di awal tahun. Hitunglah besarnya iuran tahunan yang harus disisihkan agar dana cukup saat pensiun. Jadi di sini kita akan mencari besarnya iuran tahunan yang harus dibayarkan oleh perusahaan agar dananya cukup saat karyawan ini pensiun. Untuk mengerjakan soal tersebut itu langkah pertama yang dilakukan itu menghitung nilai sekarang dari kewajiban pensiun atau nilai saat usia pensiun. Pada soalnya itu yang diketahui itu hanya manfaat pensiun per bulannya yaitu sebesar 5 juta. Kita tentukan terlebih dahulu manfaat pensiun yang akan dibayarkan untuk per tahunnya, yaitu dengan mengalihkan manfaat pensiun per bulan yang didapatkan dikali dengan 12, karena kan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 5 juta dikali dengan 12 itu sama dengan 60 juta, di mana 60 juta ini merupakan manfaat pensiun yang akan didapatkan untuk per tahunnya selama 20 tahun. Setelah mendapatkan manfaat pensiun untuk per tahunnya, kita gunakan rumus Present Value of Ordinary Annuity atau PFOA. Rumusnya yaitu PF sama dengan PMT, di mana PMT ini merupakan manfaat pensiun per tahunnya dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 tambah R pangkat N. R di sini merupakan tingkat bunganya yaitu sebesar 6% atau 0,06.
dan N-nya di sini merupakan jumlah tahunnya dibagi dengan tingkat bunganya yaitu sebesar 6%. Tinggal kita substitusikan, jadi PMT-nya itu tadi 60 juta dikali dengan 1 kurang 1 per 1,06, karena kan 1 ditambah 0,06 itu sama dengan 1,006 dipangkat dengan 20, karena kan tadi itu ada 20 tahun, jumlah tahunnya itu ada 20 tahun dibagi dengan tingkat bunganya yaitu 6% atau 0,06. Terlebih dahulu itu kita kerjakan yang di dalam kurung, kemudian yang di dalam kurung ini kita bagi dengan 0,06, hasilnya itu 11,4699. 11,4699 ini kita kalikan dengan 60 juta, hasilnya itu sekitar 688.194.000. Jadi saat usia 55 tahun, dana pensiun itu harus tersedia sebesar 688.194.000 rupiah. Setelah menghitung nilai sekarang dari kewajiban pensiun atau dana pensiun yang harus tersedia saat usia 55 tahun, selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung iuran tahunan untuk mencapai nilai tersebut. Karena usia saat ini karyawan adalah 30 tahun, jadi untuk mencapai usia pensiunannya itu butuh 25 tahun lagi. Nah, untuk menghitung iuran tahunannya kita gunakan rumus Future Value of Annuity Due, di mana rumusnya yaitu PV sama dengan P dikali 1 tambah R pangkat N dikurang 1 per R dikali dengan 1 tambah R, di mana VV-nya ini merupakan dana pensiun yang harus tersedia yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar 688.194.000 rupiah, dan R-nya ini adalah tingkat bunga yaitu 6% atau sekitar 0,06, dan N-nya ini merupakan jumlah tahun untuk mencapai usia pensiunnya yaitu sebesar 25. Selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, kemudian kita kalikan dengan 1 tambah R, karena kan tadi tingkat bunganya sebesar 0,06, jadi 1 tambah 0,06 itu adalah 1,06 dipangkat dengan 25 dikurang 1 dibagi dengan 0,06, kemudian hasilnya itu kita kalikan dengan 1,06. Hasilnya itu sekitar ketika sudah dikalikan itu hasilnya sekitar 64,8706. Kita substitusi nilai VV-nya itu 688.194.000 rupiah sama dengan P-nya yang mau kita ketahui. Karena belum diketahui kita langsung saja tulis P dikali dengan 64,8706. Nah, ketika kita ingin mencari P-nya, kita tinggal pindah ruaskan atau bagi dengan kedua sisi dengan P. P sama dengan 688.194.000 itu kita bagi dengan 64,8706. Hasilnya itu sekitar 10.606.000 rupiah. Jadi iuran tahunan yang harus disisihkan oleh perusahaan asuransi itu sekitar 10.606.000 rupiah. Itulah tadi contoh soal dan pembahasan dari perhitungan iuran pada dana pensiun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan kewajiban pada dana pensiun. Langsung saja ke soalnya, yaitu seorang pensiunan berusia 60 tahun berhak menerima manfaat pensiun sebesar 100 juta rupiah per tahun selama 10 tahun mulai tahun depan. Hitunglah nilai kini kewajiban dana pensiun tersebut jika tingkat diskonto aktuarianya itu adalah 7% per tahun. Untuk menjawab soal tersebut itu
kita gunakan rumus present value of ordinary annuity atau PVOA, di mana rumusnya itu PV sama dengan PMT dikali dengan 1 kurang 1/1 tambah R pangkat N dibagi dengan R, di mana PMT ini merupakan manfaat pensiun per tahunnya, R merupakan tingkat diskonto, dan N ini merupakan jumlah tahunnya. Tinggal kita substitusi yang diketahui pada soal, di mana di soal itu sudah diketahui manfaat pensiun per tahunnya itu sebesar 100 juta dikali dengan 1 dikurang 1/1 ditambah R-nya itu 7% atau sekitar 0,07. Perhatikan 1 ditambah 0,07 itu sekitar 1,07 dan N-nya itu 10 tahun dibagi dengan 0,07. Terlebih dahulu sama seperti sebelumnya, kita kerjakan dulu yang di dalam kurun, kemudian kita bagi dengan 0,07. Nah, hasil dari yang di dalam kurun dibagi dengan 0,07 itu sekitar 7,0236. Jadi PF-nya itu sama dengan 100 juta dikali dengan 7,0236 itu sama dengan 702.360.000 rupiah. Jadi kewajiban dana pensiun saat ini atau nilai kini aktuaria itu adalah sekitar 702.360.000. Itulah tadi penjelasan beberapa materi dari teori pendanaan pensiun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.